Jadi berapa CV yang udah lu sebar? Dari 2023, 2024 sampai akhir Desember 2025 ini ada sekitar 1129 CV. Nah kalau lapangan kerja 19 juta mah ada kali nyangkut satu harusnya. Nggak tahu Kak. Hah? Nggak ada Kak. 1,5 juta pemburu kerja baru setiap tahunnya lulusan S1 aja saling bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah lapangan kerjanya ada nggak? Negara kita, pemerintahnya ini terlalu banyak main-main dengan persoalan-persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dengan mudah Kak. 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Itu kan seolah-olah bernas dan kemudian diglorifikasi sedemikian rupa menjadi satu hal yang sangat mungkin untuk kemudian dilakukan. Tapi nyatanya apa sekarang? Terkait dengan Gen Z dan struggle mencari kerja gitu ya. Menteri SDM Bahlil sempat mention gitu ya, berseloroh jangan kufur nikmat. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Balik lagi di Pojok Keramat. Apalagi kalau bukan ngomongin isu-isu keramat yang jadi keresahan kita semua. 2026 mudah-mudahan nggak resah gitu ya, tapi juga ada optimisme lah gitu. Kan kita resolusi 2026 tuh mapan, terus habis itu dermawan dan menawan. Itu 2026 mudah-mudahan hashtagnya tuh begitu gitu kan. Mapan, dermawan, menawan gitu kan. Nah, tapi gue nggak tahu lah itu bakal terrealisasikah, mudah-mudahan ya, jalur langit, amin gitu kan. Karena kalau kita flashback, kita kan dapat angin surga gitu ya, janji nih akan dapat 19 juta lapangan kerja, janji tapi bukan realisasinya begitu. Dan sebenarnya realistis nggak tuh angka 19 juta itu? So saldo aja 19.000. Saldo GoPay kita 12.000 nih gitu ya, boro-boro 19 juta nih gitu kan. But anyway teman-teman, jadi kita bakal ngebahas nih soal 2026 prospeknya akan seperti apa untuk dunia kerja, bisnis, dan buat cuan kita bersama ini. Aku akan ngebahas kali ini sama kawan-kawan di sini. Ada Mas Haryo, Managing Director PT Headhunter Indonesia. Jadi kita tanya-tanya nih, kira-kira prospek kedepannya tuh akan seperti apa gitu ya? Apa yang masih perlu diperbaiki dari CV Anda? Nggak seteknis itu ya, enggak ya. Dan juga ada kawan Gen Z kita, what's up? Kirwan. Gue sih aman. Nih, gue dengar-dengar lo adalah kawan Gen Z kita yang masih merasakan struggle itu ya dalam mencari jodoh. Jodoh sih enggak Kak. Oh, wih sombong kali. Pekerjaan jodoh loh. Kayaknya beda. Oh beda. Berarti jodoh yang non pekerjaan nih aman deh gitu ya? Yang non pekerjaan aman. Yos. Paling nggak ada yang aman. Iya, ya? setidaknya kan. Kita selamatkan dulu yang itu ya. Betul. Woi, ini tapi jodoh apa nih yang sampai sekarang masih belum? Jodoh pekerjaan ya. Okay. Sampai sekarang masih belum ngapa-ngapain. Dari tahun berapa by the way lo lulus? Gue lulus dari 2022. 2022. S1 nih? S1. Kebetulan angkatan 2018 di Jogja. 2022 gue lulus, kemudian 2023 masih di Jogja, masih menikmati di Jogja dulu lah pas kalau lulus gitu kan. Sebagai fresh graduate gitu kan. Sambil nge-apply juga sebetulnya dan multi pekerjaan gitu lah. Lu jurusan apa sih by the way? Filsafat Kak. Filsafat. Nah, Mas. Akidah dan filsafat Islam. Gue mau nanya dulu deh ke lo, berapa CV sih sebenarnya yang udah lo apply dari 2022 kan tadi lo bilang? 2022 gue masih agak defend lah, nggak terlalu banter ngegas gitu, oke. Nggak terlalu tegas. Tapi 2023 gue di Jogja udah mulai nyebar-nyebar itu di beberapa sektor industri juga sebetulnya dan multi pekerjaan kira-kira. Karena bagi gue waktu itu ya sudah, yang penting gue udah bisa bertahan di Jogja, bisa hidup setidaknya. Jadi berapa CV yang udah lu sebar? Dari 2023, 2024 sampai akhir Desember 2025 ini ada sekitar 1129 CV.
Itu lu catat sampai lu hafal. Itu 1129 detail banget. Spesifik. Sangat banget detail tuh, Kak, Kak. karena memang apa namanya kebetulan kemarin nyoba lihat di email, nyoba lihat di aplikasi aplikasi loker gitu kan. Dan Giveform yang ada kan lowongan pekerjaan yang dia harus submit di Giveform gitu. Itu segitu. 1129. Nah kalau lapangan kerja 19 juta mah ada kali nyangkut satu harusnya. Nggak tahu Kak. Hah? Nggak ada tapi. Nggak ada? Nggak ada notifikasi pun nggak ada. Masuk spam kali. Ya setidaknya ada notifikasi gitu kan. Mohon maaf Anda tidak memenuhi kualifikasi gitu kan, lebih lega saja gitu kan saya. Atau jangan-jangan lu nulis Gmailnya typo kali, Ymail. Kayaknya perlu dilihat Perlu satu dilihat persatu lagi ya. Kak. Karena 19 juta bro. Iya. Harusnya 1129 dari 19 juta. Masuk logika dong. Nah, Itu kalau ilmu satu. probability tuh paling nggak satu mah nyangkut. Satu nyangkut itu paling nggak. Enggak ya bro? Nggak nyangkut sama sekali. Iya. I mean, gua menyemangati lo. Makasih Kak. Gue menyepakati lo dan gue merasakan kesulitan itu. Gue pernah ada di posisi lo dan mungkin ribuan viewers Terus Terang Media, teman-teman Pojok Ramat juga ada yang merasakan itu. So pertama semangat dulu deh teman-teman, semangat dulu, kita bangun optimisme dulu gitu ya, sambil kita dengarkan lagi. What is it really wrong gitu? Apa yang salah? Mas Haryo 1129 Mas, dan tunggu IPK lo berapa bro? 3,558. Men cum laude coy. Cum laude saya Kak. Cum laude. Cum laude. Iya. Lulus 9 semester. Tuh. 4,5 tahun. 4,5 Oke lah. 4 tahun, 5 bulan, 14 hari kalau tidak salah. Sangat spesifik. Kayak kandungan gajah ya. Karena memang sedetail itu gitu. Mas Irwan ini orang yang sangat detail. Iya. Berarti bisa kali diterima, ada loh. Detail loh. Iya, orang data. Gue bantuin ya kan. Iya, makasih. Tuh. Lu mau jadi apa? Mumpung ada chat, Iya, benar-benar. apa? Lu mau coba kasih clue dulu? Apapun sih sebetulnya, karena juga saya anak filsafat tapi disuruh olah data kuantitatif juga bisa, riset juga bisa, menulis apalagi gitu kan. Desain mungkin masih pemula lah gitu hitungannya. Apalagi urusan administratif, misalnya saya terbiasa di kampus dengan organisasi yang pernah jadi ketua BEM juga gitu kan. Pernah ketua BEM Gitu. Ketua BEM pula? Kinclong itu sih, Vi. Iya. Uin, Mas. Ketua BEM Uin sekarang Wali Songo. jadi staf khusus. Semoga. Iya kan, bener ya? Ada nih staf khusus ketua BEM, mantan. Iya. Iya loh. Kayaknya lu emang ke arah sana, cuma lu viral dulu aja. Iya. Semoga saja dari Terus Terang Media gitu. Atau lu ngeritik, ya kan? iya. Abis itu lu dukung nanti pas 2029. Bisa jadi Itu juga salah satu jalan kayaknya. Bisa dipertimbangkan. Iya, itu jalan ninja selain kripto bro. Betul. Iya kan? Anyway, bentar. Tadi gue inget lu ngomong apa aja deh. Apa aja tuh udah keucap. Dari seorang S1, lulusan kampus bagus di Yogyakarta, cum laude, Mantan ketua BEM. mantan ketua BEM, tampan, menawan, dermawan, ya kan? Udah dong, ya kan? Kan gue selalu dukung lu. Makasih. Iya kan? Tapi keucap tuh, apa aja deh. Iya. Itu tuh ada yang salah menurut saya ya, Iya. menurut keyakinan saya tuh kan. Katanya Panji gitu sama Hari Zazar gitu kan. Itu ada yang salah sebenarnya. Nah, Mas Haryo ngelihat keluar kata apa aja deh sebagai orang yang mengkoneksikan pekerja dengan pemberi kerja, membaca apa dari kata apa aja deh. Ada bacaan apa Mas? Yang saya lihat berarti belum memahami diri sendiri, Mas Kirwan. Kenapa? Karena gini, di dunia kerja itu pola pikirnya fresh graduate nih, Mbak Intan, adalah pokoknya begitu lulus dapat kerja dulu, apapun itu, apa aja deh, gitu kan. Masalahnya adalah di dunia kerja kita tuh nggak bisa yang ibaratnya merekrut orang yang pemikirannya adalah pokoknya saya bersedia bekerja apa aja, saya siap untuk belajar. Kenapa? Pemikiran perusahaan tiap kali merekrut orang adalah kamu bisa memecahkan masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Nah, jadi otomatis ketika keluar kata-kata apa aja deh, berarti belum tahu dong
punya kemampuan apa, bisa memecahkan masalah apa, sehingga value-nya nggak kelihatan tuh Mas Kirwan. Dan ketika value nggak kelihatan, otomatis orang akan melihat kita sama seperti 5.000, 10.000 pelamar yang lain. Mas bentar, tapi yang saya terima ya konotasi apa aja deh dari Mas Kirwan, itu suara desperate Kepasrahan. seseorang yang sudah 1.000 lebih ngasih CV tapi tidak kunjung mendapatkan balasan. Ya, betul. Gitu. Nah ini kan berarti kita nggak bicara individual gitu ya. Meskipun lu coba lihat lagi deh spam lu deh. Sama CV lu coba ya. Meskipun itu gitu ya. Jadi kita mungkin lebih dari individual gitu. Emang, betul. Ya dan apa namanya Kebetulan kalau tadi case tadinya Mas Kirwan. Case tadinya Mas Kirwan. Dan tadi dengan 19 juta lapangan kerja yang nyatanya satu aja nggak nyangkut kok gitu. Berarti kan ada masalah struktural juga Mas gitu. Pasti. Dan memang benar ya ada masalah supply yang benar-benar jarang nih. Ya. Mas Haryo ngeliat itu? Jadi gini, kalau saya melihatnya adalah kalau ditanya perusahaan ini sebenarnya sekarang masih merekrut fresh graduate atau enggak? Masih. Jawabannya masih. Cuma sekarang standarnya makin tinggi nih Mbak Intan. Standar makin tinggi dalam artian apa? Yaitu tadi, jumlah pelamar kan makin banyak. Setiap tahun itu lulusan S1 itu mungkin tembus angka 0,5 juta. Perguruan tinggi di Indonesia sedemikian banyak. Artinya ada 0,5 juta pemburu kerja baru setiap tahunnya, lulusan S1 aja, kita nggak ngitung SMA, SMP, SD gitu ya, yang saling bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah lapangan kerjanya ada nggak? Nah, itu yang kemudian kita tarik mundur ke belakang. Dari tadi Mbak Intan ngomong 19 juta nih. Kalau saya ngelihatnya adalah nggak usah ngomong 19 juta deh. Untuk mengakomodir 500.000 lulusan baru ini, pemerintah sanggup atau enggak? Nah, karena kalau misalnya kita ngomong 19 juta dalam 5 tahun, berarti kan per tahunnya cuma 3,8 juta lapangan kerja baru. Nah, itu nanti saya mau ini kan 19 juta itu sebenarnya definisinya apa gitu. Lapangan kerjanya formal kah, informal kah? Perhitungannya dari mana tuh angka keluar 19 juta? Iya. Ya tapi menarik ya. Berarti per tahun itu 3,8 juta kalau emang dalam 5 tahun mau menyediakan 19 juta. Betul. Sementara tadi Mas Haryo bilang datanya pencari kerja baru setiap tahun kira-kira 500.000. 500.000 kurang lebih. Oke, nah harusnya kan kita tampung semua. Harusnya nggak ada pengangguran. Justru tapi malah kekurangan tenaga kerja. Itu dia. Justru malah data dari Kemenaker 2025 sekitar 70.000 orang kena PHK juga kan? Yes. Gitu. Betul. Dan PHK ini kemudian juga menganggur, ya artinya belum mendapatkan pekerjaan lagi dan emang susah. Jujur saya di tahun 2025 melihat teman-teman yang kena layoff. Apa yang terjadi dengan supply-nya ini? Ada dua hal mainan. Jadi yang pertama, ini kan kita kemarin 2020 sampai let's say misalnya 2022 gitu ya, itu kan ada periode COVID. Dan di periode COVID itu banyak perusahaan yang ambruk. Dalam artian memang kinerja mereka nggak bagus lah, penjualan nggak bagus, banyak yang dirumahkan apa segala macam. Meskipun ada beberapa industri juga yang kinclong ketika COVID. Contoh farmasi, alat kesehatan. Nah, itu kan bagus. Tapi itu hanya seperberapa dari sekian banyak perusahaan yang mengalami kemunduran di periode COVID. Kita berpikir 2023 kondisi akan membaik, Maintan. Ternyata dari 2023 sampai Desember 2025 kemarin, proses recovery-nya tidak secepat yang dibayangkan. Artinya masih banyak perusahaan yang satu melakukan efisiensi, ya kan? Dalam artian ketika mereka mau melakukan hiring, mereka mau melakukan rekrutmen, mikir banget nih Mas. Ini kira-kira kalau saya ngerekrut orang, sesuai nggak dengan kebutuhan saya? Terus yang kedua, ini kira-kira memang orang yang mau saya rekrut benar-benar tadi balik di awal tuh. Ini bisa menjadi solusi nggak dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, jadi udah efisiensi, kemudian pilih-pilih pula. Nah, terus faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua, ini kan berarti kita bicara sekarang perkembangan AI yang makin masif. Kerjaan-kerjaan yang dulu dilempar ke fresh graduate nih Mas Kirwan, contoh kayak data analis, apa segala macam, itu sekarang dikerjakan oleh AI. Memang nggak semua.
Tapi sebagian besar dengan sekian canggihnya AI, dengan kecepatan AI dalam memproses data, itu pada akhirnya membuat, ya kenapa kita harus hire fresh graduates? Kalau misalnya ini bisa kita serahkan ke AI. Nah, ini yang membuat banyak perusahaan akhirnya berpikir, kalau misalnya saya merekrut fresh graduates, kita harus bayar, let's say UMP DKI. Kalau misalnya di DKI, perusahaannya di DKI, ini bisa jadi jauh lebih mahal dibandingkan kita bayar subscription untuk AI. Nah, itu jadi dua faktor itu yang membuat kenapa kok sekarang fresh graduates itu kayaknya kalau misalnya nggak punya nilai jual yang bagus, akhirnya akan struggling gitu. Ya sama seperti yang dihadapi oleh Mas Kirwan. Gitu kan. Oke, angka pengangguran, ini saya lagi lihat di Agustus 2025, ada sekitar 7,46 juta orang di Indonesia. Bagaimana kompetensi seseorang untuk kemudian siap kerja? Itu hubungannya tuh kira-kira seperti apa dan faktor mana yang paling membuat angka pengangguran ini tinggi? Ya, sebenarnya gabungan antara dua hal ya, Mbak Intan. Jadi memang secara struktural gitu dalam hal ini tetaplah saya tadi kita di luar ngobrol gitu ya. Kalau misalnya di sebuah negara penganggurannya itu sedikit sekali, itu bisa jadi orang yang nganggur itu memang ada masalah dengan orangnya. Jadi kita bicara ini problem individual. Tapi kalau misalnya di sebuah negara, apalagi Indonesia, yang angka penganggurannya hampir 7,5 juta itu tadi, ini kan berarti ada masalah struktural. Dalam hal ini berarti kan ya kita ngomong blak-blakan aja gitu. Kegagalan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Saya tarik mundur ke belakang. Sebenarnya sektor industri mana sih yang paling banyak menyerap lapangan kerja? Manufaktur. Padat karya kan. Nah, sementara saat ini kebanyakan modal asing yang masuk ke Indonesia itu adalah antara hilirisasi atau teknologi. Artinya itu padat modal. Ya, bukan padat karya. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa kok perusahaan-perusahaan padat karya lebih memilih invest di Vietnam dibandingkan di Indonesia? Ya, karena itu tadi pemerintah tidak bisa menyediakan kepastian hukum. Nah, akhirnya investor, ya saya bisa memahami pola pikirnya investor. Mereka berpikir bahwa, ya udah, kita invest aja di negara yang memberikan kepastian dan memberikan kita berbagai benefit yang membuat pada akhirnya bisnis kita lebih punya kepastian hukum. Dan itu bukan di Indonesia sayang. Sayangnya bukan di Indonesia. Dan ini kita ngomongkan apa adanya ya Mbak Intan ya. Itu udah terjadi berapa kali Tesla, Apple, ya kan? Yang tadinya katanya mau invest di Indonesia apa segala macam, mau menyerap sekian banyak lapangan menciptakan sekian banyak lapangan kerja, ternyata tidak terrealisasi. Mereka larinya ke Malaysia, mereka larinya ke Vietnam. Nah, oke, bro, gua ke lu lagi ya. Lu pernah nggak ngalamin ternyata pekerjaan itu akhirnya dikasih ke orang dalam, atau itu adalah bukan lamaran, judulnya vacancy fiktif lah. Mereka cuma posting tapi sebenarnya udah ada orang yang dibidik kan suka kayak gitu juga ya. Kak. Gimana tuh? Lu mengalami itu juga? Sering. Dan bahkan mungkin 2025 mungkin cukup sering ya. Maksudnya, dan saya akhirnya kan juga setelah kemudian mempelajari, membaca juga gitu kan pola-pola rekrutmen itu seperti apa gitu kan. Dan ujung-ujungnya ya memang rata-rata seperti itu. Memang dia udah ada yang kemudian memang dipostkan di tempat itu karena biar kelihatan transparan gitu kan. Akhirnya ya sudah ini dilempar ke umum, sekian ribu yang masuk nggak dilihat pada akhirnya dan nggak ada feedback bagi si pelamar gitu kan. Nah, itu kan ya sangat disayangkan sih kalau menurut saya. Benar. Itu kan effort ya bro, gambar CV. CV-nya juga ini ya sesuai sama pekerjaannya, jadi diubah-ubah gitu kan Mas Haryo biasanya ya kan bro. CV-nya diubah, resumenya diubah, surat lamaran itu kan effort banget gitu. Harus buat portofolio yang sesuai dengan itu juga. Bener. Nah itu tuh Mas, salah satunya adalah tadi juga banyak loh pekerjaan yang ini fiktif aja sebenarnya. Itu emang bener ya? Ini salah satu yang menggelitik sih. Lamaran di job fair itu nggak pernah dibaca loh sebenarnya. Bener nggak sih? Gue pernah denger itu Mas soalnya. Jadi kalau lu ke job fair, lu sebar resume tuh sebenarnya resume lu cuma jadi tumpukan kertas nggak dibaca sama korporasi. Bener? Ada yang benar, ada yang tidak.
Oke. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir nih, Mbak Intan. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita bicara job fair, gitu ya. Job fair itu kan ibaratnya adalah open. Semua orang itu boleh melamar untuk posisi apapun karena memang perusahaan menunjukkan bahwa kita lagi ada lowongan posisi A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Masalahnya adalah job fair ini dihadiri oleh sekian banyak orang yang bisa jadi mereka memasukkan CV-nya untuk semua lowongan yang ada. Iya. Artinya, Mas Kirwan, Iya. HRD ini banyak dapat CV yang sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Akhirnya yang ada apa? Begitu yang masuk 4.000, 5.000, ini gimana kita bacanya? Akhirnya diambil aja, random. Sampel gitu ya. Random. Ada nggak? Kalau ditanya HRD yang baca satu persatu, ada. Tapi mungkin cuma satu di antara 10.000. Karena saking banyaknya itu, Mbak Intan. Nah, solusi beberapa perusahaan yang saya tahu adalah mereka udah punya sistem AI untuk memproses semua data tersebut berdasarkan keyword, Mas Kirwan. Sehingga mereka kemudian bisa shortlist. Oke, proses screening di awal pakai AI sehingga kita bisa dapat katakanlah misalnya 20 orang pelamar yang paling mendekati kualifikasi dan 20 itulah yang di screening. Masalahnya yang masuk 5.000. 4.980-nya ya udah. Dan lagi tempat sampah. Iya, atau kalau misalnya elektronik ya tinggal di-delete. Iya, di delete Gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa Mas Kirwan tidak pernah dapat feedback. Oke. Mas Haryo, kalau soal struktur tadi, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita fokus nih ke diri kita, sebenarnya apa sih yang rekruter tuh benar-benar lihat dari pencari kerja, dan apa yang perlu pencari kerja, dan kebanyakan adalah Gen Z, tahu untuk CV mereka tuh benar-benar dilirik gitu. Ya. Jadi kita spesifik, ini adalah saran untuk fresh graduates ya, mainan ya. Fresh graduates Gen Z. Yang pertama adalah kita harus paham dulu orang itu, rekruter itu akan shortlist CV yang seperti apa. Nah, yang pertama itu jelas kita harus benar-benar memiliki semua persyaratan yang diminta oleh posisi tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya ada banyak persyaratan yang kita tidak memenuhi, maka besar kemungkinan CV kita akan disingkirkan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita menuliskan CV kita, itu juga penting. Makanya tadi diskusinya adalah kita benar-benar paham lowongan pekerjaan apa yang mau kita lamar, dan di situ ada kata-kata apa aja yang memang kita benar-benar menguasai, benar-benar kita miliki. Skill apa, kemudian sertifikasi apa kalau seandainya ada. Dan di situ harus masuk ke dalam CV kita. Jadi ini hampir sama kayak misalnya kita main search engine optimization gitu. Kita tahu persis keywordnya apa, dan keyword itu harus masuk ke dalam CV kita. Jadi ini jangan sampai satu CV untuk semua. Kita bikin satu, ngelamar 1.000. Nah, jangan tuh ya. Jangan pernah. Karena yang paling penting tuh adalah setiap CV, kita harus punya pola pikir bahwa setiap CV ini adalah unik. Kenapa? Katakanlah misalnya kita latar belakang kita misalnya contohnya adalah akuntansi. Kita mau melamar posisi junior akuntan di PTA, PTB. Posisinya sama-sama junior akuntan nih, mainan. Tapi bisa jadi PTA mensyaratkan apa, PTB mensyaratkan apa. Dan itu nggak mungkin dilamar dengan satu CV. Artinya untuk PTA, CV kita khusus, untuk PTB, CV kita khusus sesuai dengan kriteria masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Usahakan jangan pernah mengirimkan CV itu yang sifatnya adalah terlalu banyak grafik. Oke. Nah, kenapa? Grafik. Statistik gitu maksudnya. Iya, kenapa? Karena kita sekarang harus berpikir, kan kita ada Canva ya. Sekarang banyak orang yang bikin CV pakai Canva. Kita harus berpikir bahwa yang baca CV kita bukan orang.
Bisa jadi yang baca CV kita tuh adalah AI. Robot. Oh wow, oke. Dan AI kadang-kadang tidak bisa menerjemahkan itu dengan baik. Oke, jadi maksudnya jangan bikin grafik, tapi lebih baik teks saja gitu. Teks saja. Kalau misalnya kita mau bikinnya pakai Google Docs, kita bikinnya mau pakai Microsoft Word, mau pakai apa LibreOffice atau apapun, pakai word processor saja. I see. Nah, memang terkesan jadi CV kita boring. Tapi mau pilih mana? CV menarik, tidak di shortlist, atau CV boring, tapi di shortlist. Karena memang benar-benar menjawab semua pertanyaan itu. Semua requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan ada di CV kita. Dan yang terakhir, orang harus berpikir bahwa kita tidak pernah dapat pekerjaan semata-mata hanya karena CV. Kenapa? CV itu adalah pintu pembuka untuk kita mendapatkan undangan interview, undangan wawancara. Oke, interview itulah yang menjadi penentu. Interview itulah yang kelihatan skillnya orangnya seperti apa. Pertanyaannya tadi, balik lagi ke CV itu menarik. Berarti kita kan pola pikirnya suka seringkali pengen ngedesain biar eye catching gitu ya di CV ya. Biar Itu juga kelihatan gitu beda. nggak? Biar kelihatan beda. Kalau saya rata-rata CV by Word sih Kak. Jarang sekali yang pakai desain Canva gitu. Oh jarang gitu, sih. jadi emang lo ngebuatnya statis lah ya. Gitu. Tergantung misalnya kayak ketika daftar di barista atau waiters itu pakai CV yang by Canva juga. Oke, oh tapi kalau yang NGO, corporate gitu-gitu nggak? yang analytical gitu jabatannya gitu ya, biasanya lo memang yang statis aja gitu. Betul. Itu udah bener tuh? Iya, nggak masalah. Karena kalau misalnya industrinya kreatif, mungkin boleh pakai CV yang lebih colorful, yang desainnya menarik gitu. Tapi sebetulnya banyak nih di antara teman-teman Gen Z yang mereka udah jago nih, bisa membuat CV bahkan yang dibuat dari Microsoft Word, dari LibreOffice, dari Google Docs, itu dibuat jadi sedemikian menarik sehingga orang tetap bisa membacanya dengan enak, dan AI juga bisa baca dengan akurat. Keywordnya ya, jadi kita asumsikan yang ngebaca bukan cuma orang, tapi kita di shortlist sama robot dulu nih, sama AI dulu, so keyword matters. Selanjutnya adalah gini, banyak juga case orang fresh graduate khusus ya, mereka emang belum punya pengalaman, tapi mereka menuju satu yang mereka mau nih, gue pengen jadi research assistant, misalnya gitu. Ya kan tadi katanya jangan jangan terlalu banyak, lo harus tahu diri lo dulu gitu kan tadi Mas Aryo ngomong gitu, tahulah dirimu dulu, tahulah kita nih kepengen banget nih gue jadi research assistant, tapi emang sayangnya ya namanya yuk kita fresh graduate, belum ada di pengalaman, kita cuma bisa jual skripsi misalnya gitu kan. Gimana tuh pro tipnya buat para pelamar itu? Sebenarnya saat ini pemerintah sudah mewajibkan anak di semester berapa, universitas ya, anak di semester berapa, semester 5 itu mulai magang. Baru-baru ini Mas. Nah, magang itu sebenarnya bisa menjadi kayak semacam jembatan transisi untuk bisa mencantumkan sesuatu yang lebih valuable di CV kita. I see. Nah, kita kan magang berapa lama? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan ya. Rata-rata. 6 bulan itu kira-kira pengalaman apa sih yang bisa kita masukkan ke dalam CV kita yang sesuai dengan persyaratan yang ada di lowongan pekerjaan yang mau kita lamar. Oke. Kesalahan paling marak apa yang seringkali membuat CV itu mental? One CV for all. One CV for all. Selain itu? Ya, satu CV pokoknya buat semua lah. Gitu. Mau ngelamar posisi finance, sales, HR, itu satu CV buat semua. Itu yang pertama. Kedua? Yang kedua, berpikir bahwa semua hal harus dimasukkan ke dalam CV. Fresh graduates, kuncinya itu adalah kalau bisa dalam satu halaman orang tuh udah bisa tahu apa yang bisa kita lakukan, value apa yang bisa kita bawa. Intinya gini, intinya sebenarnya yang paling penting tuh ya Mbak Intan ya, bagaimana supaya kita ini masuk shortlist. Udah pemikirannya sesederhana itu deh. Jadi bayangannya sekarang gini. Ini ada pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya sekarang ini masih perlu nggak mencantumkan foto di CV? Gitu. Lihat-lihat. Kalau misalnya persyaratan di lowongan kerja mensyaratkan
kita pasang foto. Tidak ada persyaratan itu nggak usah pakai foto. Nggak usah pakai. Kenapa? Menghindari bias, Mbak Intan. Iya. Gitu. Ibaratnya kan kayak, wah cantik nih interview. Betul. Wah ini ganteng nih interview. Wah ini kurang nih. Udah. Nah itu jangan. Jadi kalau misalnya memang tidak dipersyaratkan, jangan pakai foto. Gen Z kadang-kadang suka terlalu casual, sehingga mencantumkan foto selfie, tidak profesional. Dan itu kadang-kadang orang mikir, apaan sih nih? Ini kan buat profesional. Kenapa fotonya seperti ini? Gitu. So asik banget. Gitu ya. Dan kemudian yang lain juga, ini sebenarnya hal kecil, tapi it matters. Alamat email kita. Oh iya benar. Jadi jangan sampai ada misalnya nih ya Mas Kirwan, saking bangganya sama Pulau Kangean, bocahkangean@gmail.com misalnya kayak gitu. Iya benar. Bocahkangean ganteng@gmail.com. Iya. Bahaya juga sih. Kan apaan ini? Jadi mulailah menghilangkan untuk Gen Z nih ya, teman-teman Gen Z, mulailah menghilangkan hal-hal yang menurut kita asik. Karena ketika asik di masa kuliah itu bisa jadi tidak bisa asik diterima, udah nggak asik lagi ketika kita mau masuk dunia kerja. So make it professional, but not necessarily formal. Ya, jadi profesional bukan selalu formal, gitu ya. Sama satu lagi, Mbak Intan. Ini soal mindset nih, Mas. Kan saya punya ijazah. Harusnya ini memudahkan saya dong untuk dapat kerjaan. Cum laude, mantan ketua BEM, ya kan. Tapi masalahnya adalah ijazah, cum laude, mantan ketua BEM itu adalah pencapaian kita di masa lalu. Apakah ini membantu kita? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena perusahaan melihat ijazah yang Mas Kirwan punya ini sebetulnya hanya menunjukkan bahwa Mas Kirwan bisa menyelesaikan studi dengan baik. Tapi apakah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Belum tentu. Artinya memang harus memberikan bukti, dan untuk memberikan bukti, ya paling gampang adalah mendapatkan undangan interview. Cara mendapatkan undangan interview, balik lagi. Bagaimana kita memposisikan CV kita sedemikian rupa. Oke ya, gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gue juga habis ini CV gue. Iya, benar. Gak ada yang soalan dulu. Oke, another pro tip. Subscribe ke channel ini buat tahu informasi-informasi kayak gini. Tapi serius loh, coba deh taruh di kolom komentar lo punya struggle apa dalam mencari kerja. Kalau misalnya memang ternyata banyak nih dan lo kepengen ini didalami gitu ya di next episode, nanti kita coba baca dari kolom komentar. Oke nggak? Kita lanjutin ya di episode selanjutnya ya. Kita akan lihat kalau emang antusiasme sama topik kayak gini tuh lo ngerasa relate banget, bisa kelihatan dari kolom komentar, dan lo perlu spesifik obrolannya, kita akan coba pertimbangkan untuk kemudian ada next episode terkait dengan apa yang teman-teman keluhkan di kolom komentar. Oke? Lu pernah nggak dapet ini arahan gitu ya? Mungkin menjelang lulus, gini loh kalau interview. Sekarang tuh update tadi. HR kita udah pakai AI gitu kan. Jadi keywordnya lu tuh harus begini ada teknik-tekniknya lah gitu. Lu dapet nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, Kak. Nggak dapet. Apalagi di jurusan saya gitu kan, yang memang ya rata-rata tidak mengarah kepada industri yang praktis gitu gitu kan. Teman-teman yang misalnya dari akuntansi, dari ekonomi, rata-rata yang saya tanya juga tidak ada yang kemudian misalnya ada testimoni interview sama HRD gitu. Itu nggak ada. Jadi artinya kan lo nyemplung ke dunia kerja itu dengan survival mode masing-masing aja. Betul. Dengan kemampuan masing-masing, ya udah kalau keterima ya berarti lo salah satu yang terselamatkan gitu kan. Ini kan nggak bisa dipertahankan terus-menerus gitu. Betul. Kalau misalnya kita berkiblat ke negara Nordik misalnya, mereka benar-benar menyiapkan angkatan kerja mereka kan. Seteknis itu, bahkan ini bukan bicara soal safety net nih. Ini beda lagi nih. Kalau di sana safety net ada, teknik untuk nyemplung ke dunia kerja ada. Kalau di kita kan nggak ada sistem pendidikan kita. Betul. Nah, Mas Haryo, bagaimana kemudian dari orang yang menghubungkan nih antara pemberi kerja dan orang pencari kerja gitu ya, memotret hal ini gitu? Ya, yang pertama mungkin saya sedikit klarifikasi Mbak Intan. Kalau
kita sebagai headhunter itu kan memang betul kita menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan profesional dengan kandidat profesional gitu ya. Tapi yang kita proses kebanyakan adalah level senior, manager level ke atas. Oke. Nah, tapi dari sini saya bisa punya gambaran nih sebenarnya yang diharapkan perusahaan apa. Kembali ke pertanyaan Mbak Intan. Ada gap nggak sih sebenarnya antara dunia pendidikan sama dunia kerja? Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede. Kenapa? Karena misinya dulu kalau nggak salah Pak Wardiman pas zaman beliau jadi Menteri Pendidikan ya, ada istilah link and match. Pak Wardiman Jonegoro atau siapa ya? Saya lupa. Pokoknya ada yang dulu ada konsepnya link and match gitu. Nah, itu berusaha mempersempit gap nih antara pendidikan dengan industri ini supaya apa? Lulusannya nanti adaptasinya cepat nih Mbak Intan. Tapi sekarang melebar kembali. Kenapa? Salah satu hal yang saya soroti itu adalah bagaimana dunia pendidikan sekarang ini komersialisasi. Nah, akhirnya yang kemudian difokuskan ke mereka apa? Mereka bicara kualitas pendidikan. Ya kan, universitas bicara kualitas pendidikan apa, ABC dan lain sebagainya. World Ranking University. Yes, World Ranking University. Tapi kemudian ketika lulus, ini lulusannya benar-benar bisa langsung masuk ke dunia kerja, dalam artian apa yang mereka pelajari di bangku kuliah itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, atau malah mereka nanti ibaratnya harus mulai belajar lagi dari nol. Kebanyakan yang terjadi adalah semua fresh graduate itu harus belajar lagi dari nol. Exactly. Nah, artinya apa? Artinya disinilah yang kemudian jadi permasalahan. Beberapa bulan yang lalu itu saya pernah diundang sebagai narasumber untuk komite di bawah sebuah kementerian. Dan mereka ini tujuannya mulia banget nih Mbak Intan. Berusaha untuk menjembatani gap antara jurusan tertentu di universitas dengan dunia kerja. Karena jurusan yang sangat spesifik ini itu diharapkan masuk ke industri A yang kalau dipikir-pikir harusnya banyak menyerap lulusan dari jurusan tersebut. Tapi ternyata yang terjadi tidak. Industri itu menyerap apapun jurusannya. Jadi artinya free for all. Jadi tiap kali mereka buka lowongan, mereka lebih banyak merekrut justru bukan dari jurusan ini yang spesifik. Katakanlah contohnya Mas Kirwan gitu ya, akidah dan filsafat Islam. Katakanlah misalnya ini perusahaan yang benar-benar maunya tuh harusnya di atas kertas itu merekrutnya adalah lulusan akidah dan filsafat Islam. Ternyata enggak. Jurusan-jurusan lain juga masuk. Akhirnya lulusan jurusan ini yang spesifik ke situ gitu, yang spesifik ke situ justru malah tersingkirkan. I see. Apa yang terjadi? Karena dinilai bahwa oke, jurusannya spesifik, tapi jurusan lain itu bisa juga kok belajar ini. Nah, akhirnya ya, yang terjadi sebenarnya banyak institusi pendidikan yang ibaratnya memberikan sejumlah mata kuliah dalam kurikulum, tapi berapa banyak 144 SKS dalam 4 tahun itu. 4 tahun. Seperti menguap gitu aja Begitu aja, begitu lulus dapat ijazah. Ijazahnya ini bahkan dipakai untuk melamar pekerjaan kayak Mas Kirwan, belum tentu laku. Iya, benar. Anyway, bahkan ya terkait dengan Gen Z dan struggle mencari kerja gitu ya. Menteri SDM Bahlil sempat mention gitu ya, berseloroh jangan kufur nikmat. Itu kan wah gimana ya, nggak empati gitu ya. Dan itu bisa bikin orang kena mental loh gitu. Oh iya. Untuk pasti. Orang yang sedang struggle seperti itu tuh kena mental banget. Lu gimana justru melihat kanan kiri lo mempengaruhi mental lo tuh sejauh apa sih dengan segala struggle yang sekarang lo alami? Iya, jujur saja sebetulnya kepikiran kenapa sih kok saya sudah sejauh ini tapi masih belum mendapatkan pekerjaan gitu. Ada apakah saya yang salah atau justru memang
tidak ada kesempatan untuk saya gitu kan. Lagi-lagi sebetulnya kan apa ya namanya? Kalau yang saya pikir, kenapa kok nggak kemudian mencoba memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk di salah satu posisi industri itu, yang kemudian nanti saya bisa membuktikan apa yang saya miliki dan apa yang saya mampu gitu kan. Kalau misalnya tidak dikasih kesempatan itu, di mana saya bisa mengeksplor gitu kan. Terlebih memang ya yang tadi misalnya berkaitan dengan jurusan juga ngaruh gitu, gap antara program studi dengan industri juga jauh gitu kan. Tapi apa ya namanya ya kalau misalnya dari sekian persoalan yang kompleks itu ya saya sangat mengambil pelajaran saja sih Kak, bahwa sepertinya memang ada yang salah. Tidak sepenuhnya kesalahan itu dari diri saya gitu. Ada sesuatu yang lain, entah apapun itu di eksternal saya yang kemudian juga mempengaruhi hingga hari ini saya tidak mendapatkan pekerjaan. Ada effort apa yang udah lo lakukan selain ngasih CV ya? Misalnya lo berusaha untuk unpaid internship gitu kan, juga banyak kayak magang-magang tapi tidak berbayar, walaupun itu dibilang fair. Menurut saya itu juga tidak fair ya gitu. Yang namanya magang itu adalah energi dan pikiran yang tetap harus diapresiasi gitu ya. Nah, apakah lo sudah melakukan sejauh itu, atau mungkin lo mencoba untuk membantu seseorang untuk bisa mengupgrade CV lo, atau apa yang pernah lo lakukan? Minta tolong sama teman-teman yang sudah kerja gitu kan. Itu sering banget Kak, sering banget. Dan ya cukup lah, setiap kali saya misalnya mau nge-apply di satu lowongan kerja gitu kan, biasanya saya meminta minta teman saya buat bantu cekin dulu dong CV saya gitu, ada yang kurang apa tidak. Oke gitu. Baru saya ini gitu kan. Untuk misalnya volunteer bahkan Kak, misalnya kayak pengabdian, dari saking istilah anak muda itu bukan gabut juga sih, tapi saya butuh aktivitas eksplorasi yang bisa mengembangkan apa yang saya miliki juga. Akhirnya saya juga apply misalnya kayak volunteer kayak pengabdian kepada masyarakat gitu. Internship misalnya kayak sekarang ini nih tahun lalu 2025 tuh akhir-akhir magang di lembaga gitu-gitu. Saya nyoba apply kan, tapi ternyata saya sudah expired, udah nggak fresh graduate lagi, akhirnya nggak bisa apply tuh. Bahkan magang aja terbatas ya? Ini magang pun terbatas loh, betul. Mas. Nah, terus berarti kemudian gini, gue mikir gini sih, apa yang dialami sama Kirwan itu kan adalah hal yang kalau ditarik ke belakang itu faktornya banyak banget ya. Dari Kirwan nggak tahu sekarang tuh update HR gimana sih, ini aja lo baru ngasih tahu kan Mas, kalau kita udah pakai robot AI, mereka nganalisa keyword dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian apa sih sebenarnya yang dicari oleh HR di tengah banyaknya lamaran gitu? Itu aja lu nggak tahu dan tidak pernah dibekali itu kan? Nggak pernah dapat pembekalan itu. Menurut Mas Haryo, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Apalagi janjinya 19 juta lapangan kerja untuk bisa mendingan tutupin dulu deh nih gap yang sangat lebar ini. Apa yang bisa lo sampaikan? Yang paling sederhana sebetulnya adalah ini kan dengan situasi seperti ada jutaan Mas Kirwan di luar sana gitu ya, yang benar-benar mendambakan pekerjaan. Kan mulai banyak nih yang menagih janji, mana 19 juta lapangan kerja. Nah, kalau saya melihatnya gini, sebenarnya ketika 19 juta lapangan kerja selama 5 tahun ke depan itu kan harus didefinisikan dengan jelas lapangan kerjanya, ini lapangan kerja apa. Karena kalau misalnya kita bicara lapangan kerja formal, ini agak nggak realistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sekitar 5%. Karena harusnya kalau misalnya memang mau bicara 3,8 juta lapangan kerja baru per tahun, itu pertumbuhan ekonomi harus di atas 7%, Mbak. Itu harus di atas 7%. Tapi bagaimana caranya kita bisa sampai 7%? Nah, balik itu tadi. Gimana caranya pemerintah bisa menarik investor yang menciptakan industri padat karya yang menyerap semakin banyak lapangan kerja. Nah, itu kan yang jadi PR pemerintah. Selama ini ibaratnya kayak pemerintah roadshow kemana-mana gitu ya. Kawasan industri di Jawa Tengah banyak banget loh Mbak. Gitu. Tapi mohon maaf, yang masuk siapa? Hanya satu negara. Kebanyakan dari China. Saya nggak anti China.
Tapi kan sebetulnya banyak lagi perusahaan dari Amerika, dari Eropa yang mereka juga sebetulnya akan bisa potensial untuk padat karya. Tapi kenapa mereka nggak masuk? Balik lagi kan. Banyak pertimbangan oleh investor yang membuat Indonesia itu pada akhirnya peringkat investasinya dibandingkan negara ASEAN lain turun. Pemerintah sadar ini atau enggak? Karena kalau misalnya cuma jangan kufur nikmat apa segala macam. Kalau saya bilang itu pernyataan defensif. Kenapa? Orang jelas-jelas kok. Kalau misalnya yang tadi saya bilang 1-2 orang yang nganggur mengeluh, ya itu kufur nikmat. Jutaan orang yang nganggur. Jutaan orang yang nganggur ya itu nggak bisa dikatakan sebagai kufur nikmat. Ya wajar dong. 1129 CV dikirim dan kemudian ada kayak semacam keluhan, tanda kutip keluhan ya, Mas Duran. Kenapa sih kok saya belum dapat kerjaan? Apa yang salah? Apa yang ini? Ya wajar dong. 1129. Nah, tapi kemudian kembali lagi. Selain memberikan kepastian hukum supaya investor nih tertarik masuk, investor kan juga melihat seberapa bersih pemerintahan. Ya, balik lagi. Akhirnya kepastian hukum lagi. Ini sebenarnya loophole yang akan terus begini. Berputar di siklus yang karena kalau misalnya saya sebagai perwakilan investor, kasarannya nih saya harus memberikan assessment secara objektif antara negara-negara di ASEAN. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara bisnis jangka panjang yang benar-benar memberikan kepastian hukum, memberikan sejumlah fasilitas, benefit untuk investor, Indonesia mungkin ada di peringkat terbawah, Mbak. Ya, dan kita juga secara ekonomi masih ditopang oleh sektor informal, betul Mas? Betul. Artinya kan si sektor informal ini sebenarnya tidak memberikan kepastian. Nggak memberikan kepastian sama sekali. Gitu. Dan justru Gen Z itu, mereka adalah generasi manusia yang harus perlu kepastian dan bahkan kalau dalam leadership style ya, mereka tuh butuh clear instruction. Gitu kan, sebetulnya bener ya Gen Z ya. Tapi ini bisa dibayangkan di mana kemudian sektor informal yang justru mengandung banyak ketidakpastian, itulah tulang punggung justru malah yang ekonomi Indonesia. Ini artinya mencerminkan ya tadi loophole tadi itu masih berjalan, bahwa investor mungkin masih belum percaya banget sama Indonesia, jadi mereka belum banyak mau masuk, gitu kan? Pemerintahnya juga tidak berbenah-benah, dan akhirnya akan ada jutaan kiruan di sini yang terus akan menyebar CV gitu ya. Nah, dan kita kan juga bonus demografi ya. Kita nggak mau ya bonus demografi kita gagal kayak di Afrika misalnya. Kan ini bahaya banget, Mas. Betul. Bro, ini kalau misalnya lo bisa berharap sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, gitu, dan mencari masa depan yang lebih stabil, gitu kan, di Indonesia loh, gitu. Jangankan lo mikir ke luar negeri, di Indonesia dulu deh, gitu. Lo bisa bayar kosan dengan tanpa mikir, gitu kan. Lo bisa beli makan 3 kali sehari, nggak perlu pirit-pirit. Lo bisa ngopi, lo bisa main padel, gitu kan, misalnya gitu. Nah itu apa yang lo butuhkan untuk kemudian bisa menopang hal yang tengah lo perjuangkan ini. Apakah misalnya gue berharap banget pemerintah ngasih skill hub misalnya ya, jadi ada tempat buat lo dapat workshop CV secara gratis misalnya gitu. Atau apa sih yang paling relevan? Apa ya? Kalau yang saya lihat, negara kita pemerintahnya ini terlalu banyak main-main dengan persoalan-persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dengan mudah, Kak. Yang sederhana. Persoalan misalnya 19 lapangan pekerjaan gitu kan. 19 juta. 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Itu kan seolah-olah bernas dan kemudian diglorifikasi sedemikian rupa menjadi satu hal yang sangat mungkin untuk kemudian dilakukan. Tapi nyatanya apa sekarang? Saya dan mungkin sekian puluh orang-orang di luar sana kan masih sama, masih ngeplay juga sampai sekarang gitu kan. Dan ketika misalnya tidak ada kemudian kepastian, keseriusan
menghapus misalnya konteks nepotisme tadi, misalnya memberantas persoalan-persoalan yang seperti itu, ya bagi saya cukup pesimis dengan apa yang akan terjadi pada masa depan saya gitu kan. Dalam konteks ketika misalnya saya mengharapkan masa depan saya kepada negara untuk kemudian hadir di situ gitu. Saya pesimis atas itu. Makanya kemudian ya kalau misalnya memang mau benar-benar serius ya ayo kita benahi ini loh persoalan-persoalan substantif. Jadi jangan terlalu banyak seremonial lah. Jangan terlalu kemudian diglorifikasi juga, di blow up di media misalnya gitu kan. Kayak misalnya kemarin tuh saya coba buat ingat sedikit ya. Tiba-tiba wapres kita tuh yang menjanjikan 19 lapangan pekerjaan tuh tiba-tiba ngomongin AI katanya di salah satu konferensi gitu kan, dan kemudian dia menyampaikan bahwa pentingnya AI untuk anak-anak bangsa gitu. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menjamah pada persoalan itu, sementara di pulau-pulau yang misalnya di pulau saya itu kesulitan internet saya Kak luar biasa Kak. Pulau Kangean namanya. Pulau Kangean, Kepulauan Kangean, Sumeneb. Oh iya. Maksudnya Madura dia. Maksudnya Kabupaten Sumeneb, tapi untuk sampai ke pulau itu kita butuh penyeberang sekitar 10 sampai 11 jam menggunakan kapal laut. Bayangkan. Dan itu masih ada sekian belas pulau-pulau lain lagi yang sama sekali tidak tersentuh oleh internet, tidak tersentuh oleh listrik dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Wapres itu bisa menjelaskan kepada orang-orang ini, dan lagi-lagi saya ingin katakan bahwa Indonesia ini tidak hanya Jakarta, Jawa saja. Bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana misalnya yang sampai kemudian merantau ke luar negeri mencari peruntungan di sana baik legal maupun ilegal gitu kan. Yang dia lagi-lagi niatnya apa? Untuk bisa makan besok, untuk bisa memastikan bahwa keluarganya, orang tuanya, adiknya bisa makan dan bisa hidup. Kalau misalnya lo bisa berharap gitu ya, ada bantuan nih dari pemerintah gitu, apa sih kayak misalnya untuk soft skill lo gitu ya, upgrade soft skill atau apa, ada nggak sih kebutuhan itu? Sejauh ini justru terlalu banyak pelatihan itu, terlalu banyak seremonial dan buang-buang uang saja. Mending kemudian itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih produktif gitu kan. Membuka lapangan pekerjaan yang nyata-nyatanya bisa dilakukan secara transparan, rekrutmennya transparan, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Oke, Mas Har, aku mau tanya soal Gen Z. Yeah. Bener nggak sih kalau Gen Z dibilang high risk employee? Enggak, tetap. Kalau kita melihat ada anggapan bahwa Gen Z high risk employee, itu sebenarnya nggak spesifik di Gen Z loh, Mbak Intan. Bahkan dulu Gen X itu dianggap oleh baby boomers, generasi di atasnya, high risk employee. Oke. Gen Y, millennials, dianggap oleh Gen X high risk employee. Sekarang Gen Z dianggap oleh millennials dan Gen X high risk employee. Jadi ini hanya soal paradigma intergenerasi paradigma antar generasi. Dan itu sebenarnya adalah bagaimana generasi sebelumnya memandang generasi di bawahnya. Nah, kenapa high risk? Karena pola pikirnya, perilakunya itu beda. Ya kan? Exactly. Tidak seperti saya. Misalnya, kalau misalnya Mas Kirwan gitu ya, sebagai Gen Z, saya Gen X gitu. Mungkin bos-bos Gen X yang seangkatan sama saya, segenerasi dengan saya, menganggap bahwa Gen Z itu pola pikirnya tidak seperti saya Gen X yang melihat segala sesuatu begini. Gen Z juga berpikir, gue kalau punya bos Gen X, kayaknya high risk bos. Gitu. Akhirnya kan muter lagi gitu aja. Tapi kalau saya tetap berpikirnya adalah setiap generasi itu membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Mbak Intan. Tinggal bagaimana, ini tanggung jawab perusahaan nih. Ketika mereka merekrut, mereka bisa mengidentifikasi ini orang punya potensi apa, ya contohnya kayak Mas Kirwan gini, ini diidentifikasi kelebihan beliau nih apa, dioptimalkan dengan cara seperti apa, sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi di perusahaan saya. Kalau dari proses rekrutmen sendiri, ada nggak yang perlu di-upgrade untuk bisa mengakomodir teman-teman Gen Z ini yang notabene masih pengalamannya masih sangat minim? Ya sama lah, setiap generasi pasti pernah mengalami zero point ya gitu. Ada nggak yang perlu di-upgrade dari sisi rekrutmen juga? Dari sisi perusahaan, kalau saya lihat adalah ini perusahaan, kalau misalnya, ini sebenarnya saya nggak tahu apakah dimungkinkan atau tidak. Tapi sebenarnya ketika pemerintah mau mengeluarkan regulasi bahwa
perusahaan-perusahaan yang katakanlah memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang, itu diwajibkan membuka program manajemen trainee. Itu kan banyak banget perusahaan di Indonesia yang jumlah karyawannya lebih dari 100 orang. Gunanya apa? Manajemen trainee ini dipersiapkan sebagai calon penerus untuk yang karyawan lama yang udah memasuki masa pensiun. Jadi nanti kan akhirnya geser. Itu selama ini dilakukan oleh siapa? BUMN. Tapi perusahaan swasta apakah melakukan? Ada. Tapi tidak banyak. Maksudnya dibandingkan dengan jumlah yang tadi pencari kerja lulusan S1 fresh graduates yang tiap tahun tuh mungkin menembus angka hampir 1,5 juta. Kalau misalnya perusahaan tidak membuka itu, ibaratnya mereka ngerekrut fresh graduate 1-2, ya repot. Artinya memang perusahaan juga harus bisa berpikir lebih idealis. Bahwa semua promosi jabatan yang ada di internal perusahaan ini adalah benar-benar promosi internal, bukan rekrut dari luar. Bagaimana caranya supaya bisa melakukan promosi dari internal, dari dalam? Ya otomatis program manajemen trainee ini dipersiapkan sedemikian rupa sehingga fresh graduates mereka direkrut berdasarkan karakternya, potensinya, ya, dan kemudian dididik oleh perusahaan supaya mereka nanti benar-benar bisa jadi the next generation of leaders di perusahaan itu. Memang kayaknya idealis, tapi itu yang paling masuk akal saat sekarang. Karena kalau misalnya kita mau bicara menarik investor, ya investor sampai sekarang mikir ya Indonesia bagus sih, tapi sebagai pasar, jangan sampai kita masuk Indonesia sebagai produsen gitu. Well, anyway, ada ini nggak? Pro tip deh, terakhir pro tip dulu nih buat Kiswan, buat teman-teman Gen Z yang masih nyari kerja. Apa nih, ini penting banget nih? Ya, yang pertama sebenarnya gini, kalau saya selalu melihat adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, ya kan? Karena dari tadi kita ngomongin hal-hal yang sebenarnya buat Mas Kirwan dan juga teman-teman lain di luar sana, fresh graduates di luar sana, yang mereka ini saat ini sedang struggling untuk mencari pekerjaan, yang kita omongin itu adalah hal-hal di luar kendali mereka, kepastian hukum lah. Betul. Terus kemudian bagaimana nanti investor bisa masuk membuka lapangan kerja itu di luar kendali mereka. Fokus aja sama apa yang bisa dikendalikan. Apa yang bisa dikendalikan? Yang nomor 1, lebih fokus untuk mengenali diri sendiri, Mas. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Saya punya rumus 3. Jadi yang pertama adalah cari tahu dulu. Kita nih sebenarnya itu suka mengerjakan apa. Ya. Terus kalau misalnya kita suka, itu kan berarti kita bisa jadi jago di situ. Dalam artian kalau misalnya kita suka dan jago, ini bagaimana caranya supaya dari apa yang kita suka, apa yang kita jago, itu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di luar sana. Karena begitu kita bisa memberikan solusi, maka disitulah kita mendapatkan pendapatan. Nah, ini yang jadi masalah adalah kebanyakan fresh graduates itu berpikir bahwa pendapatan itu hanya bisa didapatkan dengan kita bekerja secara formal. Padahal sebenarnya kalau kita bicara pendapatan, ya tadi Mbak Intan udah bilang, sektor informal pun bisa menghasilkan pendapatan. Tapi sekarang ini kita mungkin harus melihatnya adalah kalau misalnya itu menjadi jembatan kita untuk dapat sesuatu yang lebih baik di luar sana, kalau kita harus mengerjakan yang informal dulu, ya nggak apa-apa. Lakukan dulu. Betul. Pokoknya istilahnya jangan diem. Antara kita bekerja di sektor informal, antara kita upskill, atau yang ketiga, kita mencoba untuk merintis sebuah usaha kecil-kecilan yang tidak memerlukan modal. Kan banyak tuh, Mbak. Contoh nih ya, paling simpel aja. Agen properti. Contohnya seperti itu. Terus, affiliate marketing gitu. Nah, itu contoh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang nanti di CV itu tidak menunjukkan bahwa kita dari lulus sampai dengan sekarang itu terkesan tidak melakukan apa-apa. Oke, berarti artinya pro tip gitu ya buat teman-teman.
lakukanlah apa yang lo bisa, part lo dulu nih gitu. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Yes, jadi mungkin another thing juga adalah berjejaring. Ya, Gitu ya. betul. Mungkin ikut komunitas apa, sekarang juga banyak komunitas pekerja kan. Di situ mungkin bisa berbagi keresahan atau kemudian kayaknya lu cocok deh. Ini gue kenalin deh sama teman gue ya. Mungkin hal-hal kayak gitu juga bisa sangat membantu. Iya. Artinya cobalah keluar gitu ya, dan emang butuh kesabaran sih. I mean gini, gue pernah merasakan di momen struggle itu, dan so teman-teman percayalah, gue tahu itu desperate sekali. Betul. Saya pernah merasakan itu sampai saya tiba-tiba siang bolong nangis, gitu, karena kayak duit tabungan gue udah sisa segini, tapi nggak ada tuh tanda-tanda gitu ya, gue tuh bakal dapat kerja atau gue bakal dapat uang, karena gue hidup dari tabungan. Gue pernah banget merasakan itu, so gitulah. Gue berharap sekali tidak semakin banyak orang-orang yang merasakan itu, hidup dari tabungan, makan tabungan, mantap. Sekarang kan gitu kan, betul. Semangat ya bro. Siap. Oke. Kalau tidak semangat, sepertinya saya tidak di sini. Oh iya, makanya. Pokoknya kita berdoa 2026 lebih kondisi lebih baik, insya Allah. Lebih cuan, lebih lancar semua. Mudah-mudahan lapangan kerja lebih banyak dari lapangan padel, gitu ya. Betul sekali. Harapannya gitu. Thank you ya. Thank you, Maintan. Thank you. Thank you. Intan.